Morning Spirit. Selamat pagi, semangat pagi. Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudariku yang dikasih oleh Tuhan Yesus, bertemu kembali di dalam Morning Spirit. Pagi ini kita akan belajar firman Tuhan dari Morning Spirit dengan tema hanya dekat Allah saja hidup kita tenang. Hidup kita tenang. Setiap orang ingin hidupnya tenang dan damai, saudaraku ya. Dan untuk mendapatkan hidup tenang, bahkan kedamaian dan bahkan kebahagiaan, kita harus sungguh-sungguh, saudaraku, hidup dekat dengan Allah. Amin ya. Mazmur 62 ayat 2 sampai 3, saudaraku ya, Mazmur yang sangat familiar ini berkata, hanya dekat Allah saja, kata pemazmur, hanya dekat Allah saja aku tenang. Daripadanya lah keselamatanku, hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Amin, saudaraku. Inilah kesaksian pribadi yang sangat mendalam dari pemazmur, saudaraku, yang sangat indah, bahwa hanya dekat Allah saja hidup seseorang dapat menjadi tenang, damai, sejahtera, saudaraku, damai sejahtera yang besar. Nah, saudaraku, pertanyaannya, kenapa orang yang hidup dekat dengan Allah hidupnya menjadi tenang dan damai? Nah, saudaraku, pemazmur dalam ayat-ayat ini menyampaikan kebenaran. Hanya dekat Allah saja seseorang atau kita dapat hidup tenang, karena Allah itu adalah sumber keselamatan. Allah itu gunung batu kita, kota benteng kita, saudaraku, yang kokoh pastinya, sehingga orang yang dekat dengan Allah, bersandar kepada Allah, saudaraku, itu tidak akan goncang, tidak akan goyah oleh tekanan hidup, masalah hidup, problema apapun juga. Dunia saat ini, saudaraku, kita tahu semua dipenuhi dengan banyak problema, inflasi, saudaraku, masalah ekonomi, sakit penyakit, politik, peperangan di mana-mana. Bila kita tidak sungguh-sungguh atau kita jauh dari Tuhan, maka kita bisa goyah, bahkan kita bisa stres, kita bisa depresi, bahkan mungkin, saudaraku, kita bisa menjadi gila, hidup tidak bahagia, hidup penuh dengan problema yang berat, yang menekan. Tetapi orang yang sungguh-sungguh mau hidup dekat dengan Allah yang kita kenal dalam nama Tuhan Yesus, yang adalah sumber berkat dan keselamatan, Tuhan Allah, kota benteng yang kokoh, hidup kita akan dipenuhi dengan ketenangan, kedamaian, dan juga kebahagiaan. Percayalah, saudaraku, karena itu setialah. Mungkin saudara selama ini banyak problem, bukan mendekat kepada Allah, malahan menjauh. Saudaraku, bertobat, datang kepada Yesus, supaya kita mendapatkan ketenangan, supaya kita mendapatkan berkat, penyelesaian dari setiap masalah problema kita. Dari Matius 17 ayat 1 sampai 8 kita akan belajar, saudaraku. Saya ingin membagikan ada 4 kebenaran dari firman Tuhan, bagaimana para murid Yesus mendapatkan ketenangan saat mereka hidup dengan setia dan dekat kepada Tuhan Yesus. Yang pertama, Tuhan Yesus merindukan setiap orang percaya mengambil waktu khusus bersamanya, waktu khusus bersamanya. Ya, bisa saat teduh, ya, bisa kita membaca Alkitab, berdoa pribadi, ya, dan sebagainya. Yohanes 17 ayat 1 berkata, 6 hari kemudian Yesus membawa Petrus, Yakobus dan Yohanes saudaranya, dan bersama-sama dengan mereka, atau Tuhan Yesus naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendirian saja. Di situ mereka, saudaraku, berarti Petrus, Yakobus, Yohanes, dan Tuhan Yesus sendirian saja. Begitu banyak kegiatan, kesibukan, pekerjaan, saudaraku, yang seringkali melelahkan fisik kita, bahkan mental kita, jiwa kita, rohani kita, saudaraku. Itulah kita perlunya menyendiri, saudaraku, pergi menyendiri, datang kepada Yesus supaya kita dipulihkan. Nah, saudara, dalam ayat ini latar belakangnya adalah Tuhan Yesus dan murid-muridnya sangat sibuk, banyak melayani orang, dan itu sangat melelahkan. Tuhan Yesus mengajak murid-muridnya ya naik gunung, yaitu Petrus, Yakobus, dan Yohanes, naik ke gunung yang tinggi untuk beristirahat dan mendapatkan ketenangan dan penyegaran. Saat kita menyediakan waktu khusus, saudaraku, mendekat kepada Allah, meninggalkan segala kesibukan kegiatan rutin kita,
bersekutu dengan Allah maka ada ketenangan, kedamaian. Amin ya. Hanya dekat Allah saja aku tenang, saudaraku. Kebenaran yang kedua, saat kita mengambil waktu khusus dekat dengan Tuhan, Ia akan menyatakan kemuliaannya kepada kita. Nah, ini pentingnya. Kenapa saudara kita harus dekat dengan Tuhan supaya kita tenang? Saat kita dekat dengan Tuhan, Tuhan akan menyatakan kemuliaannya, hadiratnya, saudaraku. Selanjutnya, Matius 17 ayat 2 berkata, lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka, yaitu Petrus, Yakobus, Yohanes. Wajahnya bercahaya seperti matahari dan pakaiannya menjadi putih bersinar seperti terang. Saudara, inilah yang dialami oleh Petrus, Yakobus, Yohanes. Jadi saat mereka dekat dengan Tuhan, menyendiri dengan Tuhan, mereka melihat kemuliaan Tuhan Yesus, saudaraku, bercahaya seperti matahari, pakaiannya putih bersinar terang. Ada pengalaman khusus yang mendatangkan sukacita dalam hadirat Allah. Saudaraku, Tuhan Yesus rindu menyatakan kemuliaannya kepada kita, bukan hanya kepada Petrus, Yakobus, Yohanes. Supaya apa? Kita bisa dipenuhi ketenangan, sukacita, kebahagiaan, kedamaian. Diangkat setiap beban hidup kita, pekerjaan kita, bisnis kita, beban berat mungkin juga pelayanan kita, saudaraku, dan digantikan dengan ketenangan. Amin ya. Dan kebenaran yang ketiga yang boleh kita pelajari, saudaraku, hanya dekat Allah saja kita tenang. Saat kita merasakan kehadiran Tuhan Yesus, hidup kita dipenuhi dengan kebahagiaan. Selanjutnya Matius 17 ayat 4 berkata, kata Petrus kepada Yesus, Tuhan, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Betapa berbahagianya, kata Petrus, kami berada di tempat ini. Jika engkau mau, biarlah aku dirikan di sini 3 kemah, 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia. Saudara, konteksnya ayat ini saat Yesus menyatakan kemuliaannya, kemudian para murid yaitu Petrus, Yakobus, dan Yohanes juga melihat ada Musa dan Elia di situ. Dan kehadirannya, saudaraku, kehadiran Allah bersama dengan hamba-hambanya yang setia yaitu para nabi ini. Mereka begitu bahagia. Ada kebahagiaan besar. Betapa bahagianya kami berada di tempat ini, kata Petrus. Saudaraku, kalau kita ingin bahagia, mari kita dekat dengan Allah. Kita masuk dalam hadiratnya, dalam penyembahan, praise and worship, dalam ibadah kita, saudaraku, supaya hidup kita bahagia. Mungkin selama ini kita jauh dari kebahagiaan. Apa itu kebahagiaan? Mungkin kita bertanya. Saudaraku, firman Tuhan mengajarkan kepada kita, saat kita dekat dengan Allah, merasakan hadirat Allah, kita akan bahagia. Dan kebenaran yang keempat, hanya dekat Allah saja kita tenang. Di dalam kebenaran yang keempat, Tuhan Yesus berbicara menyatakan kehendaknya pada orang-orang yang hidup dekat dengannya. Matius 17 ayat 5 sampai 8, dan tiba-tiba sedang ia berkata, kata turunlah awan yang terang menaungi mereka, dan dalam awan itu terdengar suara yang berkata, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan, dengarkanlah dia. Mendengar itu tersungkurlah murid-muridnya yaitu Petrus, Yakobus, Yohanes, dan mereka sangat ketakutan. Lalu Yesus datang kepada mereka dan menyentuh mereka sambil berkata, berdirilah, jangan takut, jangan takut. Dan ketika mereka mengangkat kepalanya, mereka tidak melihat seorang pun kecuali Yesus sendiri. Nah, saudaraku, saat kita dekat dengan Allah, maka kita akan dapat mendengarkan Tuhan berbicara, menyatakan kehendaknya kepada kita. Tuhan Yesus berkata supaya kita dekat dengannya karena dia ingin berbicara, menyatakan kehendaknya kepada kita. Melalui kehadirannya, saudaraku, Yesus ingin berbicara kepada kita melalui kebenaran firman-Nya. Supaya apa? Supaya kita bisa diutus dalam pekerjaannya, dalam pelayanannya, dalam mengurus rumah tangga dengan sebaik-baiknya. Dan Tuhan berkata, berdirilah, jangan takut. Saat kita bersama Tuhan, segala ketakutan itu hilang. Karena itu, saudaraku, ambillah waktu khusus untuk mendekat kepada Tuhan. Melalui saat teduh kita, melalui pujian penyembahan kita, datang kepada Yesus yang adalah sumber keselamatan, kota benteng perlindungan hidup kita, dan sumber kebahagiaan bagi kita. Amin ya. Jadi inilah, saudaraku, yang boleh kita pelajari
Dari Matius 17 ayat 1 sampai 8 ada 4 kebenaran. Hanya dekat Allah saja kita tenang. Yang pertama, karena Tuhan Yesus merindukan setiap orang percaya mengambil waktu khusus bersamanya. Setiap kita mengambil waktu khusus bersama dengan Tuhan Yesus, saudaraku, Ia akan menyatakan kemuliaannya kepada kita. Kebenaran yang ketiga, saudaraku, saat kita merasakan kehadiran Tuhan, kita akan dipenuhi kebahagiaan. Dan yang keempat, Tuhan Yesus berbicara, menyatakan kehendaknya pada setiap orang saat kita hidup dekat dengannya. Dan kita dibebaskan dari ketakutan. Amin ya. Mazmur 62 ayat 2 dan 3 berkata, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku, hanya Dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Amin, saudaraku. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu. Hanya dekat Allah saja kami tenang, karena Engkau adalah sumber kekuatan, kota benteng kami, keselamatan kami, masa depan kami. Allah sumber segala berkat keselamatan bagi kami. Terima kasih Tuhan. Siapapun mungkin ada di antara kami pada saat ini yang sedang tidak tenang, yang sedang khawatir, sedang takut, sedang banyak masalah, sedang stres, bahkan depresi. Biarlah saat melihat Morning Spirit ini kami dikuatkan. Inilah doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin Bapak Ibu dan saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Sekali lagi kalau kita diberkati oleh Morning Spirit, jangan lupa klik like, subscribe, bunyikan loncengnya saudaraku ya, supaya kita bisa mengikuti Morning Spirit ini terus saudaraku. Dan kalau kita diberkati, bagikan kepada banyak orang. Sampai bertemu dalam Morning Spirit selanjutnya. Morning Spirit. Selamat pagi, semangat pagi.